Sebetulnya saya dulu sebelum berkeluarga, saya sempat keluar juga. Saya di Jakarta juga nyampe 5 tahun. Kalau di luar itu pengen senang gampang, yang penting kita banyak uang. Tapi pengen tenang susah. Di saat dunia mengejar arus kemodenan yang serba pantas di abad ke-21 ini, ada satu perkara yang perlahan-lahan hilang apabila kita terlalu mengejarnya. Dan kehilangan itu kami temui di sebuah desa Islam orang Sunda di Tasikmalaya. Sebuah kampung yang tak pakai langsung elektrik mempersembahkan Kampung Naga. Satu perasaan yang sukar digambarkan, agak asing kerana kita berada di dalam masjid yang langsung tidak mempunyai kabel elektrik. Hanya ketenangan yang begitu mendalam. Ya. Harap-harap mereka bagi izin kita untuk syuting sebab Ijal minta izin, tak dapat. Konten? Ya, saya dengan kawan dari Wanaraja. Kita boleh makan di sini, Ijal. Leleh. Terus order daripada rumah je, yang betul-betul rare. Bau. Ini bukanlah satu kemunduran, tetapi satu pilihan yang lahir daripada kesedaran untuk memelihara alam kurniaannya. Ini baru rek. Assalamualaikum semua. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat malam. Sekarang kita berada di Bandara Soekarno-Hatta, TGK. Kita ada di bandara, tapi kita datang malam. Kita akan menginap satu malam dulu di bandara. Untuk besok kita akan bergerak ke mana, Jal? Kita akan bergerak ke Garut. Ke Garut. Ya. Tentunya bergerak ke Garut, ke kampung halaman saya. Karena saya mau memperkenalkan lebih jelas lagi tentang Sunda. Kita baru saja tadi dapat penginapan murah. Harga dia dalam 305.000. Tukarlah jadi ringgit. Untuk satu malam dengan antar jemput bandara. Free. Memang murah. So tips dia kalau nak cari penginapan adalah orang memang kena makan masa sikit, kena banyak study sikit. Cari kat mana dulu bang? Kalau saya sendiri, saya akan cari di Google Map. Dia akan direct langsung dengan owner. Cari Google Map tak puas hati lagi, kita cari dekat Airbnb. Airbnb tak puas hati, kita cek kat booking.com. So dekat situ kita cuba bandingkan harga. Sebab apa kita bandingkan harga? Sebab kita tak ada duit. Cabaran dia ialah kita nak cuba gunakan bajet yang sangat minimum. Okay, pembelajaran pertama kita untuk penginapan untuk trip kali ini ialah penginapan dan juga transportation sebanyak RM302,000 bersamaan dalam RM72. Kecing bunyi dah. So ini beg kita. So ini kita akan tinggalkan dekat rumah Abang Isak ataupun mana-mana lah ke Garut nanti. So ini kita akan buat backpack ini saja. Ada 4 beg. Kita akan travel style backpackers ke Garut dari Jakarta. Saya bawa satu beg, 2 beg sebenarnya, satu lagi beg dalam ni. Tapi sebabkan ada tambahan beg, saya kena gabungkan lah. Sebab tangan ada 2 je. Satu lagi nak pegang kamera. Assalamualaikum. Ayo, ini koper ya? Ya, koper. Terima kasih ya. Ya Pak, terima kasih ya. Oke, alhamdulillah kita dah selamat check in. Dan sekarang kita akan on the way ke kamar tanpa lift. Murah, kita boleh expect apa? Ya. So hotel ni sebenarnya hotel transit untuk biasanya untuk orang-orang yang nak buat umrah kan. Biasalah orang umrah jauh-jauh kan. So diorang akan transit dulu dekat hotel ni. Kalau esok diorang punya flight, hotel ni akan bantu shuttle pergi ke airport. Daripada hotel ke airport dia kurang dalam 10 minit. Oke, ini dia kamar kita pada malam hari ini. Luas juga ah bilik ni. Luas juga ah. Wes, macam bala juga ah bilik. Tandas dia boleh main bola tu. Luas gila. Untuk harga dalam RM72 sekali dengan transport dan juga bilik ni. Mungkin ada plug, 1 plug, 2 plug, bilik luas, 2 katil, tandas besar. So kalau korang yang datang dekat Jakarta yang mungkin nak airport shuttle, mungkin Hotel Uswan ni satu yang option yang terbaik lah.
Oke, assalamualaikum semua. Selamat pagi. Nah, sekarang Ijal udah mandi. Confirm saya pun udah mandi. Kita akan pergi ke airport untuk cari bus untuk pergi ke Garut. Okay, so sekarang kita berada di shelter Kelayang Terminal 3 di bandara airport ni. Okay, so kita sampai je, kita terus cari dekat kawasan bas umum. Nama basnya Bas Damri. Kita kena naik bas daripada sini ke Cikarang. Satu tiket dia harga dia dalam RM30. Untuk 2 orang daripada sini ke Cikarang RM60. Kalau dari sini ke 39 kurang lebih 120 harganya. Ke 39. Dari Cikarang baru kita akan pergi ke Garut. Harga dia dalam 85.000 macam tu lah. Soalnya nggak ada bus langsung dari airport sampai ke Garut, so kita harus naik 2 kali. Oh, dapat air? Wah, saya dapat air. Mantap. Kita ada satu member, B dia sebiji macam kita. Coba kita tanya, dia mau pergi kemana? Bang, gimana lah? Mau pergi mana? Ke Cibinong. Hah? Ke Cibinong. Oh, Cibinong. Kita lebih jauh dari abangnya. B kita sama, Bang. B kita Sama beg bang? Sama? sama. Mau buat apa di Cibinong? Ke teman-teman. Saya dari Arab saya. Hah? Dari Arab. Arab Saudi? Iya. Oh, baru pulang kerja. Ya, pulang umroh. Kita mau pergi Garut, ini dari Malaysia. Itu Malaysia. Saya dari Malaysia. Nama apa bang? Abdul. Abdul. Saya orang Pekalongan. Pekalongan? Iya, kita baru balik semalam. Semalam baru dari Pekalongan. So kita tidur di sini satu malam lah. Sekarang baru mau pergi Garut. Oh, ke Kota Batik. Kemana? Ke Batik. Kita bawa orang dari Malaysia. Maknya orang Pekalongan, tapi anaknya orang Malaysia. Kita temukan dia 11 tahun tak jumpa. Oke, terima kasih. Oke, Mas Abdul. Hati-hati ya pakai. Apa lagi? Sehat-sehat. Ya, insyaAllah. Okay, kita dah naik bas sekarang. Tadi baru sempat sembang dengan seorang je backpackers. Dan akan melakukan perjalanan dari airport menuju ke Cikarang lebih kurang dalam 1 jam. Okay, so kita dah sampai dah. Stesen apa tadi? Stesen minyak punya. Okay, jom kita turun. Yang nak ke Garut turun dekat sini. Mas, mau ke Garut juga? Iya sama. Sama. Dari Jom, mana kita ini? sama-sama. Bang dari mana? Asli Garut. Dari Malaysia. Oh Malaysia. Dari- Saya pun tadi dari Malaysia dulu. Iya. Iya. Baru sampai ya? apa? Baru sampai. Baru sampai. Oh. Habis dari Jepang. Iya main. Transit di Malaysia. Iya transit Malaysia. Coba Garut. Iya, nunggu aja di dalam. Ada ntar. Nanti bayarnya langsung di atas. Okay, kita orang sebenarnya tak sarapan lagi. Lapar sebenarnya. So kita ingat kita nak makan, nak beli-beli roti sikit lah kat sini. Kita jumpa kawan kita seorang pun nak ke Garut juga. Dia dari Jepun, transit kat Malaysia. Dah balik ke Garut semula. Tengok apa yang ada. Ja, Bakso. bakso. Ini bakso. Bahasa tu. Bang, ini sarapan ke makan tengah hari bang? Ini kita baru sarapan. Sarapan. Dari pagi belum makan berarti. Sarapan. Pukul 12 sarapan bang. Nah, nanti kita makan tengah hari lepas nih, sebentar lagi. Oke, yang ini sarapan. Yang ini makan tengah hari. Dia asing tau, kau kena tahu. Ini sarapan, ini makan tengah hari. Saya sarapan dulu ya. Bismillah. Oke, alhamdulillah selesai makan. Tadi saya bayar dalam 75.000 untuk makan tengah hari ini. So sekarang kita akan masuk ke kantor Prima Jasa, kantor bus, untuk kita cari bus menuju ke Garut pula. Mereka bilang harga dia sekitar 78.000 satu orang. Oke,
Oke, ini dia bus yang jurusan Garut dah ada. So sekarang confirm kita akan bergerak ke Garut. Let's go. Okay, so sekarang kita dah naik bas dah. Dalam perjalanan menuju ke Garut. Perjalanan dalam 3 jam. So bas dia pun selesa juga. Tak adalah teruk sangat. Ini kalau antara option kalau korang nak menuju ke Garut daripada Jakarta dengan bajet standard package. Sepanjang duduk dalam bas selama lebih kurang 3 jam lebih juga sebenarnya. Memang banyak benda lah yang kita dekat rakyat Malaysia perlu bersyukur. Sebab bila kita tengok dengan cara orang Indonesia mencari rezeki, macam-macam cara diorang buat. Kalau diorang jual kerepek, diorang bukan jual kerepek dekat satu tempat je. Diorang akan pergi berjalan, naik bas, turun bas. Lepas tu yang pengamen pula akan pergi ke semua kereta, semua bas yang ada untuk cari rezeki lah. So itulah dia cara orang Indonesia mencari rezeki. Oke, so alhamdulillah kita baru saja sampai Garut. Dari stasiun Garut ke rumah saya ada 14 km. So bila kita naik motor, satu motor dalam 27.000, naik Grab motor, naik Grab mobil dalam 52.500. Nah, bila 27 kali 2 karena kita ada 2 orang, so mungkin harus dapat dalam 54.000. Tapi dengan B ini aku rasa nggak ada motor yang mau bawa. So mungkin kita kena ambil mobil juga karena itu pun lebih murah. Motor 27, satu motor, mobil 52.500. Baik, kita ambil mobil. Kita sampai dah di rumah Abang Ishak. Plan kita esok kita nak pergi ke Kampung Naga dekat Tasikmalaya. So kita akan naik motor Abang Ishak. Tapi motor Abang Ishak tu sebenarnya dah lama tak hidup. Tak tahulah boleh hidup lagi ke tidak. So kita try untuk kita hidupkan dulu motor tu. So kalau hidup kita akan naik motor tu. Kalau tak hidup kita try cari benda lain. Kami percaya wakaf ilmu melalui madrasah umum adalah pahala yang berterusan. Selagi mana ilmu itu ditonton, dipelajari dan memberi manfaat, selagi itulah pahala mengalir kepada penyumbangnya. InsyaAllah misi kita kali ini lagi mudah, iaitu kita nak bawa ilmu kepada mereka yang tidak mampu mengembara, terutamanya anak-anak kita boleh melihat dunia, memahami manusia dan mengutip sebanyak pelajaran dan mengenal kebesaran Allah tanpa perlu menaiki kapal terbang. Sebab itulah projek ini bukan sekadar travelog. Ia adalah satu projek pendidikan untuk mengubah jiwa kita, melihat alam sebagai ayat-ayat Allah, melihat masyarakat sebagai cerminan nilai dan melihat dunia sebagai sekolah kehidupan. Dan perjalanan kami kali ini, kita nak bawa anda semua terbang ke British Columbia. Kenapa kami pilih British Columbia? Sebab kita nak datang untuk belajar, bukan sekadar melancong. Kita nak belajar bagaimana sebuah negara yang sangat luas menjaga alamnya, hutan yang berjuta hektar tu, bagaimana mereka menguruskan alam yang diamanahkan buat mereka. Kalau kita melihat dan mengupas realiti komuniti minoriti ni, macam mana mereka membina sistem kehidupan di tempat yang asing buat mereka. Dan setiap negara ada 3 cerita. Pertama, cerita tentang alam dia. Kedua, cerita tentang sistem dan yang ketiga, cerita tentang manusia. Kanada membuka satu lembaran konten baru. Namun, untuk menghasilkan naskah visual yang berkualiti ni dengan pengisian yang bermakna, dia memerlukan sumber pendanaan yang sangat besar. Sebab itu, kita memerlukan sokongan anda, ingin mengajak anda semua bersama-sama mendirikan projek ilmu ke British Columbia. Red TV hanyalah platform penyampai ilmu, tetapi hakikatnya anda adalah penerbit dan pendiri sebenar kepada projek ilmu yang bermanfaat ini. Anda adalah asbab ilmu ini boleh sampai kepada dunia dan sebahagian daripada pahala yang berterusan ini. Alhamdulillah, melalui platform Madrasah Umum, kita telah berjaya mencapai 1.4 juta tontonan dalam masa kurang dari 2 bulan. Ini adalah bukti nyata
ramai penonton di luar sana yang sebenarnya dahagakan kandungan berilmu, naskah yang membina minda dan mendidik jiwa keluarga. Justru kami mengundang anda untuk bersama-sama kami menjadi pendiri projek wakaf ilmu Travelog Canada. Imbas kod QR di skrin sekarang untuk memilih pakej sumbangan anda bermula serendah RM1. Setiap nilai ringgit anda amat bermakna dan setiap pakej kerajaan didatangkan dengan manfaat penghargaan khusus untuk anda. Gerak dulu. Sama-sama. Oke, assalamualaikum, selamat pagi semua. Cuaca tengah hujan, tapi kita pakai motor juga. So kita akan bergerak dari rumah saya menuju ke Kampung Naga, menaiki motor karena saya ada motor. Tapi bila kalian mau naik motor juga, kalian boleh carilah di IG ke, di IG ke, di platform mana-mana. Banyak sewa motor. Harga dia dalam 80.000 untuk satu motor per hari. Sebab pakai motor dia akan jauh lebih hemat daripada kalian pakai transportasi umum, menurut saya lah. So kita sekarang nak ke mana bang? Saya akan pergi ke Kampung Naga. Dalam perjalanan kita nak ke Kampung Naga, daripada Garut kita nampak satu pemandangan yang cantik macam ni. So kita fly dulu, fly. Kenapa kita nak pergi ke Kampung Naga ni? Sebab Kampung Naga ni ialah kampung di Jawa Barat yang masih lagi tak menggunakan elektrik. Sekarang dah 2026. Kita semua hidup dalam serba teknologi, serba moden. Tapi mereka masih lagi mengekalkan mereka punya keaslian mereka semua dengan tidak menggunakan sebarang pun elektrik. Oke, so sekarang kita dah sampai di Kampung Naga. So saya akan cari guide untuk bawa kita keliling di Kampung Naga ni lah. Soalnya saya pun gak tahu sebab belum pernah masuk ke sini. So kita harus ada orang lokal juga. Harap-harap mereka bagi izin kita untuk syuting sebab Ijal minta izin tak dapat. Tapi bila saya minta dapat pula. Itu yang kita nak jumpa orang, kita mau minta izin. Terlepas setelah itu mau minta mereka jadi guide untuk kita lah. Kamu ke Kampung Naga tadi ya? Ke bawah ke situ. Oh, oke. Mayara di mana tuh Mayar? Ke bawah kan kayak yang itu yang naras gitu. Oke, naras. Iya. No. Udah. Konten? Ya, saya dengan kawan dari Wanaraja. Wanaraja. Dia dari Wanaraja. Saya teman dia. Oh, dari mana sih? Saya dari Malaysia. Malaysia. Jadi nak ke sini dulu lah. Di atas sudah ada yang ini nanya. Ayah cuma turun di handap. Angke di handap tinggal pindah koe ke air rencangan.
sana cek aja nanti ini tempat itu dipoto sareng henteu justru ge tapi abi naras ke pami abi di luhur dugi ka handap biasa pepotoan teh soalnya sinangan di handap ke nu teu teh Jadi ieunya kalau misalnya mau cuman sekedar untuk hobi atau apa silahkan. Cuman mohon maaf, saya sebagai masyarakat adat dan kebetulan saya di sini dikasih mandat oleh ketua adat untuk masalah pengetuaan tentang masalah pemanduan organisasi gitu ya. Jadi di sini kan namanya kampung adat buat tempat pariwisata ya. Jadi bedanya adat dan pariwisata memang beda. Kalau pariwisata itu melainkan tontonan, cuma diperlihatkan aja dan mungkin ada tiket masuk perorangan dan bebas mungkin di dalam. Kalau dulu memang Kampung Naga sebetulnya untuk foto sekaligus foto dulu tidak bisa. Kenapa? Soalnya dulu pas tahun 2023 Kampung Naga pernah kedatangan dari YouTuber yang kurang etika, itu dari Jakarta. Dulu mengambil Kampung Naga tanpa seizin masyarakat adat, itu bertolak belakang tentang masalah adat tatanan dan budaya. Cuman tak di Indonesia nggak boleh, tapi kalau kita video nih, kita untuk ambil pelajaran untuk budak-budak kita. Itu boleh Di Malaysia itu. di Malaysia. Itu juga kalau misalnya itu juga perjanjian. Ya saya yang ditakutinya, kalau ini bisa ditayangkan di Indonesia, takut ntar kan warga setempat dari YouTube atau konten kreator yang ini, kok ini bisa nih, mungkin pada turun lagi ke sini. Biasa tadi kita ditegur dengan orang kampung, terus dia tanya dari mana, terus itu mau buat apa. Terus dia bagi tahu kalau mau record ada tempat yang boleh dengan ada yang tak boleh. Kalau mau lebih selamat, kita memang cuma jumpa guide, lepas itu biar dia tunjuk mana yang boleh dengan tak boleh dan kenapa alasan dia. Ya, mengenalkan diri dulu, nama saya Ijad. Kebetulan saya sebagai masyarakat adat dan saya dikasih mandat oleh ketua adat sebagai pemandu. Kebetulan ini kan namanya kampung adat bukan tempat pariwisata. Jadi bedanya adat dan pariwisata itu memang beda. Kalau pariwisata itu melainkan tontonan, cuma diperlihatkan aja dan mungkin kita bebas di sini di dalam. Tapi bergantung di sini namanya kampung adat. Jadi kalau di adat itu bisa disebut tuntunan, segala sesuatu masih mengandung makna atau filosofi tersendiri. Apalagi kalau di adat segudang larangan. Ada yang boleh dan gak bolehnya. Apalagi kalau di sini kampung adat kami itu sekarang ini udah jadi pusat pembelajaran khusus anak-anak sekolah. Soalnya kalau di sini diutamakan adab sebelum ilmu. Mungkin saya di sini memperkenalkan di sini ada salah satu tempat numbuk. Ini yang disebut lisung. Saung lisung itu tempat menumpuk padi. Soalnya di sini untuk masyarakat adat Kampung Naga yang mempunyai mata pencarian pokok bertani, bercocok menanam padi dan di sini masih menggunakan varietas padi lokal dalam 1 tahun 2 kali panen. Untuk proses untuk menumbuk itu mempunyai 2 lubang. Lisung itu mempunyai 2 lubang. Ini lubang yang besar untuk melepaskan padi dari tangkainya. Namanya muguran. Muguran. Yeah. Muguran itu melepaskan padi dari tangkainya sudah lepas dipindahkan ke lubang kecil. Ini untuk melepaskan kulit padinya. Jadi namanya ngasakeun. Nah, di sini untuk memisahkan antara beras dan gabah atau misalnya huut itu menggunakan seperti ini ya. Ini namanya nyeru. Jadi di tapi seperti ini. Jadi untuk gabahnya itu terbuang. Terus misalnya dedek padinya langsung terbuang. Nah, ini di sininya berasnya bisa ngumpul. Rumah itu bukanlah kamar mandi kan rumah. Rumah ada rumah, kamar mandi. Jadi kamar mandi itu diposisikan di luar area perkampungan yang disebut jamban. Satu sebutan jamban ada 3 titik. Pancuran, pacilingan, tampian. Pancuran tertutup, pacilingan setengah badan seperti di sana, ada tampian terbuka seperti ini. Yang ini nama dia pancuran sebab dia tertutup semua. Yang itu tampian. Dia betul-betul terbuka. Oh, itu untuk cuci piring apa segala macam. Yang setengah itu pacilingan. Itu untuk apa? Itu untuk buang air kecil. Oh, untuk buang air kecil segala macam. Okay, saya nak pergi toilet sekarang. Jom ikut saya tengok tandas, rupa tandas di Kampung Naga. Berhubung Ijal dia mau kencing, so dia boleh masuk ke tempat yang nggak ada bumbung. Sebab ini untuk kencing dengan berak. Dipersilahkan Ijal. So, saya nak experience macam mana orang Kampung Naga buang air. So ini air ni non-stop ni. Itu pintu lah. Sabarlah. Yang tengok. Orang nak buka pintu. Ini pancur dia. Dan kita akan buang straight to the hole. Memang organik. Kata adat Kampung Naga untuk masalah konsumsi ikan. Di kalau konsumsi ikan juga ikannya dikarantina dulu. Selama 2 hari, 3 hari gitu kan.
disimpan di bak, itu nggak langsung dimakan. Maksudnya kalau kita mau makan ikan yang di sini, kita bawa keluar, di kuarantin dulu. Di karantina dulu di bak, melalui bak, itu nggak dikasih pakan, supaya lumpur-lumpurnya terbuang dulu. Berapa lama? 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Ya, ini air nih, dia udah ada yang teliti. Air dia boleh langsung diminum. Tapi warga sini dia tetap masak juga air tuh. Apa kata kita try minum terus? Oke, saya try minum air langsung, air gunung ya? Dari tanah? Air nyusu. Air nyusu itu sumber mata air, itu langsung dari tanah. Air tanah, air dari mata air di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, aja kau nak minum. Ini walaupun dari tanah tak bau tanah, malah manis. Lagi sedap daripada air kat rumah. Langsung penuh lah. Sampah. Jadi di sini untuk penampung sampah seperti ini, menggunakan ini. Jadi ini supaya mudah nyaman ya, semudahnya coba seperti ini. Kalau buang ntar dibakar di pinggir Sungai Sulan. Dia ada pembuangan sampah di ujung kampung nih. Yang di sini untuk sampah kaca, dan di sini untuk sampah plastik dengan sampah kayu lah semua. Nanti bila ada penuh, yang kaca nih mereka akan tumbuk sampailah jadi halus, dan yang plastik dengan yang kayu nih dia akan bakar dan akan jadikan pupuk lah separuh. Itulah. Di sini bangunan di Kampung Naga itu, di sini yang disebut bangunan panggung, yang mengarah timur barat, menghadap selatan utara. Bangunan tidak boleh menghadap ke sebelah barat, gitu kan. Soalnya kalau di sini adab kami masih dipakai di bangunan itu. Kenapa seperti itu? Soalnya kalau misalnya di sini untuk masyarakat di Kampung Naga, di kala tidur kaki minimal tidak boleh berronjor ke arah kiblat, ke arah barat. Nah di sini dalam satu bangunan di sini seperti ini ya, mempunyai 2 pintu. Satu ini masuk ke ruang tamu, satu lagi ini masuk ke ruang dapur. Kalau ke ruang tamu di sini menggunakan kayu ya. Kalau ke ruang dapur menggunakan bambu, anyam bambu. Ini yang disebut anyam sasak namanya. Jadi untuk masalah bangunan di Kampung Naga, di sini kan berhadapan-hadapan. Belakang-belakangan. Ini bagian depan. Fungsi supaya gampang berkomunikasi atau saling memperhatikan di kala masak, gak masak saya lihat. Di sini saling masih keluarga. Seperti ini ya. Untuk penerangan masyarakat kami itu warga Kampung Naga menggunakan seperti ini, bahan baku minyak tanah. Dan untuk minyak tanah itu alhamdulillah Kampung Naga subsidi terbesar di Jawa Barat. Jadi untuk harga minyak tanah itu 4.000 per liter. Oke, kita nak masuk dalam rumah Kampung Naga Wios bi. Tusing ah. Rawasan. Oh, ini dia. Oh. Rawasan ini dia. Pamik. Ini haunya seperti ini ya. Oh ya. Jadi kalau misalnya di sini masak itu menggunakan tungku. Terus misalnya tadi bekas ini itu menggunakan seperti ini sapu. Yang tadi kan tangkai padi ini ya. Ini bisa digunakan selain untuk sapu gitu bisa. Justru kami di sini untuk masalah tenaga listrik itu menolak. Alasannya ditolak itu soalnya kalau listrik masuk Kampung Naga antara warga yang mampu beli TV berwarna, beli kulkas, beli apa aja. Jadi lama-kelamaan akan menimbulkan kesenjangan, kecemburuan. Ya mungkin secara kebersamaan otomatis hilang. Soalnya kalau misalnya di sini di adat itu pokok pertama kan yang diperlukan itu ketenangan, bukan kesenangan. Soalnya belum tentu orang yang senang bisa tenang, tapi kalau kita diawali ketenangan, kesenangan itu bukan berpengaruh. Sekolah di sini nggak ada sekolah, tapi kalau yang mau sekolah sampai tinggi boleh keluar. Dan bila boleh keluar, bila dia udah sukses di luar, dia boleh sukses di luar terserah. Tapi kalau dia balik ke Kampung Naga, dia kena copot semua atribut. Contoh dia polisi, buka polisi ya jadi orang kampung balik ah. Mana rumah kamu? Ini rumah kamu. Seronok nggak tinggal di sini? Seronok. Bisa sekolah sing pinter ya. Belajar rajin-rajin ya. Nuhun. Di sini mau tak mau anak-anak sekolah, khusus anak-anak sekolah harus beli HP, handphone. Soalnya perlu belajar melalui handphone juga. Cuman tetap akarnya listriknya ditolak. Jadi untuk anak-anak sekolah di sini chargernya keluar juga. Menggunakan tenaga listrik, misalnya naik ke atas untuk charger HP gitu kan. Nah makanya dengan secara itu untuk masyarakat ada Kampung Naga, walaupun HP udah masuk Kampung Naga,
gadget udah masuk kampung naga, jadi minimal anak-anak itu udah mengatur dengan sendirinya. Mana waktu main, mana waktu belajar. Tuh anak-anak, kau dengar. Pegang handphone tuh untuk belajar, jangan pakai main. Ya. Seronok main hujan. Ini untuk selain keranjang kan ini untuk nasi. Restoran-restoran Sunda kan menggunakan seperti ini. Iya, piring ya. Piring. Ini dikirim ke mana, Kek? Ini kan ada yang beli langsung, kadang-kadang pengunjung ke sini gitu. Warga yang ada di sini, mereka pun tambahkan pemasukan mereka melalui jualan barangan tradisional lah. Ini yang handmade mereka buat. Betul kan? Iya. Ini yang handmade mereka buat. Tuh. Udangan di sini kan ada sungai. Jadi ada model udang dibikin kerajinan dari bambu. Beli satu untuk ayah. Izin. Biar nanti saya try sini untuk ayah. 20.000 Hang tak urut siap hang. Nah, Mang, kenapa disebut kampung naga? Ada naga? Nah, ini kan letak kampung itu di lembah. Sedangkan lembah itu lereng. Nah, tebing. Kalau di sini gawir. Nah, di sini bisa disebut Kampung Nagawir. Secara singkat disebut Kampung Naga. Cuman wirnya dibuang. Seperti kalau di sini kan kalau misalnya sekarang kan lagi musim hujan. Jadi kalau lagi musim hujan itu nampak tumbuh itu seperti benalu-benalu, ini pakis. Tapi kalau misalnya musim panas, ini kembali mati sendiri. Kang, apa perasaan Akang jadi orang kampung naga? Soalnya di sini Akang nggak boleh punya TV, nggak boleh punya kulkas, nggak boleh ada benda lain lah kayak gitu, laptop segala macam. Jadi gini ya. Jadi perasaan Akang pribadi. Perasaan saya pribadi, jujur ya. Sebetulnya saya dulu sebelum berkeluarga, saya sempat keluar juga. Saya di Jakarta juga nyampe 5 tahun. Cuman dikolonisasikan oleh saya. Gimana hidup di luar dan di kampung sini memang jauh. Jauhnya kenapa? Kalau di luar itu pengen senang gampang, yang penting kita banyak uang. Tapi pengen tenang susah. Betapa agung memang yang Maha Kuasa kelihatan. Dikala kita keluar, pas keluar mau ke kamar mandi misalnya tengah malam, pas waktu musim kemarau, terang bulan, terang bintang, dihiasi kunang-kunang masih banyak kalau di sini. Kadang-kadang hati berkata, walaupun secara tidak terlontar, istilah ngegerintes dalam mana itu secara ikhlas. Betapa agung yang Maha Kuasa itu kelihatan. Kita bisa sujud syukur. So kalau gitu kira anaknya ada. Ini anak saya nih. Oh ya. Oh iya. Habis dari mana? Iya, ini tuh dia mah. Dari iya deh. Habis dari mana? Anaknya ya? Iya, ini anak saya. Wah. Itu kalau keluar. Ini cuba bayangkan batu ni semua tak pakai simen, pakai tanah liat je. Memang menarik betul lah. Kukuh ni. Kalau macam Kang Ijat tu dia dah umur dalam 45 tahun. Dia kata daripada lahir lah ada benda ni. Memang kukuh lah, steady. Tak pakai simen, pakai tanah liat je. Tanah ni pun sebenarnya dah kuat. Dia just taruh batu supaya tak terhakis je tanah tu. Kang Ijat, kalau di sini kalau azan gimana? Azannya sama azan, cuman nggak pakai speaker. Mic. Soalnya dia Nggak kan ada ada listrik. So dia paling bedug dulu, pukul bedug baru azan. Buku Kembara Wahyu Nabi Musa ke Tanah Dijanji membawa anda menyusuri lokasi sebenar
penuh sejarah dan penghayatan yang menyentuh jiwa dengan gaya bahasa yang bersahaja, mengajak kita melihat semula sirah dengan perspektif musafir, sesuai untuk pecinta ilmu dan pengembara yang rindu akan kisah hebat baginda. Beli sekarang dengan scan QR code yang tertera. Penghantaran dibuat selepas 9 Mac, harga promosi serendah RM25 sehingga 8 Mac 2026 sahaja. Sebenarnya kat rumah belakang saya ni nampak je pakai barang binaan biasa. Tak pakai batu pun, pakai kayu je. Dia punya binaan ni, kalau saya tanya tadi, lebih kurang dalam 50 ke 60 tahun dah tahan ni. Walaupun macam ni binaan dia, tapi memang kekal lama, memang tahan lama. Rumah ni memang semua turun temurun. Daripada dah 3 generasi dah tadi saya tanya, daripada nenek, lepas tu ke mak, sekarang ni dah ke anak dah turun. So memang tahan lama rumah kat sini. So, kawan-kawan pun semua daripada kecil kat sini. Kahwin pun dengan orang-orang sekitar sini. Tadi tanya rumah suaminya di mana? Kat sebelakang tu je. Rumah mereka dia difilosofikan sebagai manusia tau. Di mana yang atas tu, yang bumbung tu dia sebagai kepala, yang tengah tu dia sebagai badan, yang ada jarak dari rumah ke bawah tu kaki dia tu sebagai diumpamakan sebagai kaki manusia lah. Di mana yang badan tu dia letak untuk badan tu kita manusia, yang atas kepala tu dia untuk simpan barang, dan yang kaki ke bawah tu dia untuk pelihara ayam. Kenapa dia pelihara ayam? Karena mereka gak mau rumah dia terkena rayap. Sebab berayap di bawah tu dia akan naik ke atas, tapi bila ada ayam, ayam tu akan makan semua rayap tu. So rumah ni akan tahan lama, gak ada rayap sebab dimakan oleh ayam. Oke Jal, kita boleh makan di sini Jal. Okay. Ibu Ade, Ya. Ibu Ade, tadi kita mau beli kopi, tapi Ibu Ade juga ada nasi, so kita boleh makan di sini. Wah, tengok. Ya. Baunya sampai keluar. Ni sengit ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sedap banget baunya. Khas Kampung Naga. Sayur gemrung, tempe, cabai hijau, sama bunga kecombrang. Wah, Mantap ah. makin lapar jadinya. Sambal ya Allah. Jal. Oh, bapak. Sambal terasi. Sambal terasi. Ini sama oncom. Sambal oncom. Dua-dua. Nah, udah. Ini ayam dia. Ayam serundeng. Ayam serundeng. Tahu satu. Kerupuk. Ada satu. Cuman nggak pedas, harusnya pedas. Untung aku terus ada. Sambal sudah Ini ada. ada yang pakai merang kali senang ada. So ini dia kita punya lauk makan tengah hari. Terus order daripada rumah je. Yang betul-betul rare. Bau makanan kampung, masakan kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Ya. Tadi kita mau order kopi je, tapi ibu kata ada nasi. Teruslah kita order. Pakai komplit. Bismillah. Oke, so saya baru saja makan di sini di rumah Ibu Ucu, tapi masalahnya Ibu Ucu gak mau terima uang saya sebab dia kata gak apa-apa untuk tamu katanya, tapi malulah kita dalam masuk rumah, lepas tu nggak bayar pula. Kita tadi makan di sini, sebab di Ibu ada banyak nasi, makan di sini lepas tu minum kopi, tapi Ibu gak mau terima duit saya. So Ijal ada di sana, tadi gak sempat rekam, tapi itulah kebaikan orang sini. Dia agak terima uang kita. Kamu rubah bahasa deui engke? Jadi oi. Mau sebut alif bata sampai ya boleh? Boleh. 1 2 3 buat huruf je. Dah, sudah. Nih, ambil ini. Seorang satu. Tuh. Kamu nama apa? Tika. Kamu? Farhan. Kamu Farhan. Kamu? Nenda. Abdullah Fathan. Oke. Itu dia. Ijal tengah praktekan bagaimana dia ngomong Sunda dengan kosakata dia yang tak seberapa untuk ngomong bahasa Sunda.
Dia cuma tahu nuhun je. Nuhun dengan sabaraha. Sisanya blank. Tu kalang kabut lah tu. Makcik-makcik di rumah sana kat Kampung Naga tu, saya tanya dia, tak teringin ke nak duduk dekat rumah yang ada listrik? Dia kata tak nak. Bising duduk dekat sini, lagi tenang, nyamuk pun tak ada. Sebab air dekat sini semua mengalir. Keadaan tengah hujan. Lepas tu memang sunyi. Enggak ada tamu, enggak ada bising, enggak ada berisik. Boleh dengar bunyi hujan dengan sungai di belakang je. Memang pantaslah mereka suka duduk di sini. Di sini sebenarnya tak ada cerita bencana alam. Yang ada cuma bencana akhlak. Jadi dengan perkataan tu saya teringat satu ayat dalam Al-Quran tu, cerita tentang surah Ar-Rum ayat 41. Bila kita baca balik, memang itu satu seruan kepada saya sendiri. Yang mana kalau kita baca tu, telah nampak kerusakan di darat dan di laut dengan perbuatan tangan-tangan manusia sendiri. Maksudnya semua bencana ataupun kerosakan yang ada di darat, kalau macam darat ni kebanyakannya banjir yang teruk mesti disebabkan penebangan hutan yang tak terancang. Kalau macam dekat laut pula, kerosakan yang biasa kita tahu ialah kerosakan koral tu sendiri. Kerosakan, bencana alam, semua tu hasil daripada tangan-tangan kita. Allah dah bagi dah apa yang kita nak. Just kita je yang kena jaga alam tu. Dan tujuan dia Allah nak kita jaga alam ni macam mana Allah bagi, macam itulah kita jaga. Kalau kita jaga, kita akan jadi orang yang berakhlak. Setiap pengembaraan ada cerita. Setiap cerita ada pelajaran. Dari landscape yang rare, budaya yang santun, hingga kebijaksanaan bangsa-bangsa yang luar biasa, semua itu kami kongsi dalam podcast Renation. Renation ada untuk jadi teman setia. Waktu brisk walk, jogging, dalam kereta pagi-pagi, atau saat kau rasa sunyi tak ada yang nak teman. Langgani percuma Spotify dan YouTube Renation semalam juga. Selesai sudah kita punya perjalanan di Kampung Naga ni. So korang rasa korang boleh tak duduk di Kampung Naga ni bermalam di tempat yang tak ada elektrik? Agak korang berbaloi ke korbankan kesenangan kita demi ketenangan hidup? Memang malam-malam tu dia punya kesyahduan dia, agak-agak korang berbaloi tak tanpa telefon? Mampu tak kita duduk dekat sini? Satu pelajaran yang sangat besar buat saya dan juga yang menonton. Harap-harap anak-anak bila melihat video ini mereka bisa mengambil banyak pelajaran dari kebiasaan warga di sini, keterbatasan yang mereka ada, tapi mereka senang dengan apa yang ada di sini. So tempat yang sebelah sini, ini ialah Kampung Naga juga, tapi di bahagian atas. So pada yang nak duduk di Kampung Naga tapi nak pakai elektrik juga, dia orang kena pindah naik atas. Di bawah tak boleh pakai elektrik. Kalau ada yang langgar, katanya dia berdosa sendirilah. Tapi kalau setakat ni kita tanya, katanya benda tu tak pernah terjadi. Assalamualaikum. Ada di atas. Seberapa sini? 250. Oh, di mana dia? Mohon di Luhur. Okay, so inilah kamar yang kita sewa. So, yuk kita lihat kamar kita. Walaupun tak boleh menginap di Kampung Naga yang betul-betul tak ada elektrik, dapat menginap dekat atas dia pun okey lah. Berbekalkan satu lampu je yang dia ada. Dan besok kita boleh melihat suasana Kampung Naga di pagi hari. Sekarang ni saya nak transfer file. Dan saya plan sebenarnya kalau kita dapat menginap di Kampung Naga yang tak ada elektrik tu, kita akan banyak bergantung dengan ni power bank Oki ni. Memang sangat mantap, sangat bagus, sangat berbaloi kalau kita beli dan kita nak bawa pergi travel. Memang saya wajib bawa benda ni. Biasa saya akan pakai benda ni bila dalam kereta drive lama, tapi dia sangat berguna untuk kalau kita nak buat kerja yang kita dah dapat tempat yang sesuai. Memang power bank ni best kalau kita nak pakai, sebab dia boleh masuk kapal terbang
dan dia boleh charge laptop. Ni dalam RM60. So yang disediakan ni bilik kita orang kongsi satu bilik. Okey, di sini disediakan ruang tamu. Ni kat sana disediakan ruang tamu. Siap ada PS lagi. Dan juga disediakan ni tempat air. Dan juga ni tandas dia boleh tahan bersih juga. Nampak tu? Ni luas dan bersih. Jadilah penginapan kita pada malam ni di Kampung Naga belah atas. So karena kita nggak dapat izin untuk kita tidur di Kampung Naga bawah, so kita putuskan kita ambil homestay di Kampung Naga atas. So Kampung Naga yang di atas ni adalah orang Kampung Naga yang sudah overload dari Kampung Naga tuh, lalu mereka pergi ke luar Kampung Naga lah, ke Kampung Naga atas nih. Dan di Kampung atas nih mereka boleh cas handphone apa segala macam. Bila dah penuh baru mereka turun ke bawah. Emang tak nampak apa? Oke, sekarang kita berada di Kampung Naga. So inilah suasana malam di Kampung Naga. Memang gelap langsung. Tak nampak apa? Tuh. Tak nampak apa? Kalau saya off kamera, off lampu, suara jangkrik je kita boleh dengar. Dengan suara alam. Dah. Kalau saya tutup lampu memang tak nampak apa. Tapi kalau kita lihat dengan mata kosong, tangga semua jalan kita boleh lihat. Tapi untuk rekam memang tak boleh sebab tak nampak. Mungkinlah sebentar lagi kita akan shoot suasana pagi karena malam memang tak nampak. Oke, selamat pagi semua. Inilah suasana pagi di Kampung Naga. So sekarang matahari dah naik tapi hujan mendung. So kita tak boleh dapatkan golden hour, tapi kita dapatkan kabut yang sejuk. Yang betul lah kata mereka, di mana suasana malam dan pagi di sini memang membuat damai, memang membuat tenang. Zaman mungkin berubah, namun di sini waktu seolah-olah tunduk kepada adat. Kampung ini terus berdiri sebagai saksi manusia dengan alam. Mungkin sudah tiba masanya kita belajar semula daripada mereka tentang erti cukup dan cara hargai bumi. Nak juga naik tangga ni. Patutlah dia orang-orang kat sini sehat-sehat. Kalau kata nak bersalin tu, tak ada cerita bersalin season sebab naik tangga ni dia memudahkan urusan bersalin. Semua bersalin normal. Memang tinggi juga sebenarnya. Kita orang naik pun penat. Gak tahu. Sebelum saya kenal lah Bang Isak. Bagi aku habis cakap dulu. Sikit lah. Sebelum dah. Kau rusak shoot. Pakai kamera. Pakai kamera je lah. Jadi kita mati. Tapi letih lah. Sebab memang tangga banyak letih je. Ada sebab rupanya. Hai. Hai, bye bye. Terus je. Terus. Let's go.